Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Wibowo dengan NIM 13011943110. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari sistem keamanan cerdas seperti itu. Jadi hal yang saya lakukan pertama-tama yaitu mengimport library seperti Pandas, Seaburn, kemudian Matplotlib, NumPy, RA, dan juga Escalar seperti itu. Kemudian saya juga mengimportkan library dari Warning seperti itu. Oke, jadi pertama-tama saya mengimport beberapa data yaitu train data yang akan disimpan pada variabel data frame train, kemudian test data yang akan saya simpan pada df test seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu saya melakukan exploring, di mana pada tahapan ini saya mengoutputkan nilai atau isi dari df train dengan menggunakan df train.head. Kemudian saya juga mengoutputkan nilai dari data frame test seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saya menyimpan training dataset dan juga test dataset dengan memisahkan antara X dan Y. Saya memisahkan X train yang berisi semua data dari df train kecuali X attack. Kemudian X train, maksud saya Y train kebalikannya, yaitu saya menyimpan hanya data X-test seperti itu. Kemudian untuk X-test dan juga Y-test sama seperti pada X-train dan juga Y-train seperti itu. Dan saya di sini mengeluarkan nilai dari X-train. Maksud saya Y-train yang berisi nilai dari attack seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saya melakukan tahap preprocessing, kemudian one hot encoding X, one hot encoder, dan Y pada label binarizer seperti itu. Dengan menggunakan library dari sklearn untuk mengimport preprocessing, kemudian saya juga mengimportkan one hot encoder dari sklearn.preprocessing. Kemudian saya mendefinisikan variabel label encoder, kemudian one hot encoder, kemudian label binarizer seperti itu. Dan saya selanjutnya melakukan X1 hot encoding dengan cara seperti ini. Kemudian saya mengeluarkan nilai dari xtrain.head. Xtrain.head seperti ini dapat diperoleh hasil seperti ini. Oke, untuk selanjutnya Y label binarizer sama. Saya mendefinisikan Y-train attack yang akan mentransformasikan nilai dari Y-train. Seperti itu. Untuk Y-test juga sama, untuk mentransformasikan nilai dari Y-test. Kemudian saya mengeluarkan definisi atau deskripsi isi dari Y-train dengan cara seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya, saya memproses menggunakan standar deviasi. Jadi standar deviasi yang akan saya lakukan yaitu kami mengaplikasikan sebuah metode di mana metode tersebut berisi fitur luaran, di mana fitur luaran tersebut berisi dari standar deviasi. Oke, untuk pertama-tama saya mendefinisikan list yang berisi kolom yang dapat dilihat seperti ini, berisi protokol type, service, dan lain sebagainya. Kemudian saya mendefinisikan variabel dari constraint, di mana variabel tersebut berisi dari semua data dari Xtrain yang telah di-drop beberapa kolom seperti dalam conlist yang berisi protokol type dan lain sebagainya. Kemudian saya mengeluarkan nilai terkecil dari kolom tersebut yang berisi kolom dari num outbound yang berisi 0,000, kemudian urgent 0, sekian, kemudian dan lain sebagainya seperti itu. Oke, selanjutnya saya menghapus pada kolom 6 outbound CMDS karena apa? Karena nilai dari standar deviasinya tersebut bernilai 0. Saya drop Xtrain kemudian Xtest-nya. Maksud saya
saya drop kolom numbot CMDS pada Xtrend dan juga Xtest. Kemudian saya menggabungkan nilai dari Xtrend dan juga Ytrend pada sebuah data frame yang bernama data frame df underscore train seperti itu. Kemudian saya mengeluarkan nilai dari Xtrend untuk mengetahui isi dari Xtrend tersebut seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saya memilih 10 dan 10 kolom dan kemudian menyimpan dan mendrop kolom tersebut menggunakan variabel xtrend.std_shop. Maksud saya xtrend underscore std_drop. Jadi saya melist 10 daftar yang ada seperti ini yang berisi argent dan lain sebagainya. Kemudian saya melakukan drop. Setelah melakukan drop tersebut, saya kemudian menggabungkan nilai dari xtrend underscore std_drop dan juga ytrend. Kemudian saya menampilkan nilai dari data frame train underscore drop seperti ini. Kemudian saya memanggil linear model yang terdapat pada library scalar, kemudian mendefinisikan linear regression pada variabel LR, kemudian saya mengeluarkan LR fit dari Xtrend dan juga Ytrend. Jadi kebetulan outputnya tersebut berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh Kaggle karena tools yang saya gunakan berbeda seperti itu. Kemudian saya mengolah untuk mendapatkan linear regression. Nilai dari linear regression tersebut didapatkan nilai 0,33% seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu assemble future selection. Jadi pada assemble future selection tersebut saya melakukan sebuah assemble terhadap modeling di mana hal ini akan melihat bagaimana setiap fitur itu berdampak. Maksud saya setiap model itu berdampak pada fitur. Oke, jadi pada tahap kali ini saya juga mencoba untuk menghapus beberapa fitur yang tidak relevan. Oke. Untuk tahap kali ini saya menggunakan library dari Scalar untuk mengambil ada boost classifier, kemudian random forest, Baking classifier, extra tree classifier, dan juga gradient boost classifier. Kemudian jadi model-model tersebut itu yang akan digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap fitur seperti itu. Oke, selanjutnya saya mendefinisikan ada boost classifier dengan variabel AB, kemudian random forest dengan RF, extra tree classifier menggunakan variabel IT, kemudian gradient boosting classifier dengan menggunakan variabel GB. Seperti itu. Oke, kemudian saya mendefinisikan Ytrend seperti ini, kemudian Xtrend seperti ini, kemudian Xtest dengan cara seperti ini. Oke. Kemudian saya mengecek fitur importance untuk melihat seberapa akuratkah basic dari fitur tersebut. Seperti itu. Nah, untuk output dari ini itu berbeda dengan yang ada di Kaggle karena tools yang digunakan pun juga berbeda seperti itu. Oke, kemudian saya mengecek untuk AB feature yaitu ada boost classifier feature dengan cara seperti ini untuk mendapatkan skor dari ada boost classifier yaitu 0,756%. Oke, kemudian random forest classifier untuk mendapatkan
dengan mendapatkan skor random forest rectifier sebesar 0,760%. Kemudian yang selanjutnya ada extractive classifier yang mendapatkan nilai atau skor 0,758%. Kemudian gradient boosting yang mendapatkan nilai 0,767%. Untuk selanjutnya, saya menambahkan pada sebuah data frame di mana data frame tersebut berisi future tersebut berisi kolom yang berisi seperti duration, protocol type, dan lain sebagainya. Kemudian ada bus yang berisi AB future, random forest berisi RF future, extra tree yang berisi extra tree future, kemudian gradient boost yang berisi gradient boost future. Kemudian saya outputkan atau saya tampilkan nilai dari data frame future yang berisi 8, maksud saya berisi 8 indeks. Indeks yang pertama duration, kemudian yang terakhir ada wrong fragment. Seperti itu dengan nilai ada boost, random forest, iteratif, dan gradient boost. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saya menggunakan grafik untuk memperlihatkan seberapa influence-kah future tersebut. Saya di sini menggunakan library yaitu matplotlib dan juga collection. Dengan kemudian mengimportkan lagi max and locator dan name tuple. Oke, jadi untuk selanjutnya di sini saya menampilkan sebuah grafik di mana grafik ini berisi dari nilai dari setiap, maksud saya nilai dari setiap kolomnya yang berisi ada boost, random forest, dan extra tree. Kemudian saya mengekstrak model future dari setiap assemble model dengan cara seperti ini. Jadi setiap modelnya berisi 12 kolom. 12 kolom tersebut ada forest, ada boost maksud saya, extra forest, gradient boost, dan juga random forest. Kemudian saya selanjutnya menggabungkan antara AF yang berisi variabel AF yang berisi future pada ada boost, kemudian EF yang berisi future pada future terbesar 12 future terbesar maksud saya pada extra tree, kemudian GF sama juga, bedanya cuma gradient boost, RF yang berisi random forest seperti itu. Oke, kemudian setelah menggabungkannya, saya kemudian menghapus duplikasi. Kemudian saya mengoutputkan dari data frame dari Redshift yang berisi data seperti ini, bisa dilihat pada layar. Kemudian untuk selanjutnya saya memanggil future dari Redshift. Jadi future dari Redshift itu sendiri, maksud saya kolom future pada result yang diperoleh hasil seperti ini. Oke, untuk selanjutnya saya menghitung skor dari Adabus classifier score dan nilai 0,736. Kemudian nilai dari random forest-nya saya dapat 0,763%. Kemudian nilai dari extra tree classifier mendapatkan nilai 0,754%. Kemudian gradient boost 0,75%. Kemudian saya mendefinisikan sebuah variabel yaitu xtrain ENS, di mana xtrain ENS tersebut berisi xtrain
kemudian selected future. Jadi selected future itu tadi adalah future yang didefinisikan pada tabel ini seperti itu. Maksud saya pada selected future yang di sini seperti itu. Kemudian saya mengoutputkan nilai head dari X test ENS, ini didapatkan nilai seperti ini. Oke, gimana untuk service protokolnya mendapatkan nilai paling besar yaitu 25, kemudian protokol yang berisi protokol type, realisasi bed, dan lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang correlation. Jadi pada correlation tersebut kita akan membahas tentang korelasi antara satu fitur dengan fitur yang lainnya. Jadi jika semakin tinggi nilai korelasi, maka nilai dari heatmap tersebut itu, maksud saya warna dari heatmap tersebut akan lebih mendekati warna kuning. Seperti pada hubungan antara protocol type dengan service, kita lihat di sini nilainya 0,19. Jika dibandingkan dengan hubungan SRC bytes dengan service, maka didapatkan nilai 0,015. Dan seperti yang kita ketahui bahwa 0,015 itu tadi lebih tinggi jika dibandingkan 0,19. Jadi hal tersebut ditandai dengan warna dari hubungan SRC byte dengan service lebih mendekati warna kuning jika dibandingkan hubungan antara protokol type dengan service. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan memperlihatkan ketergantungan dari setiap future. Seperti di sini untuk service kita mendapatkan nilai 10.000, kemudian untuk nilai main dari service kita mendapatkan nilai 35, sekian seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita membahas tentang modeling, di mana pada modeling ini tadi kita akan membandingkan final model, maksudnya saya hasil dari final model dengan feature yang akan berdampak pada ensemble modeling. Jadi pada kali ini kita mendapatkan nilai dari ada boost classifier sebesar 0,746%, kemudian random forest bernilai 0,751%, kemudian untuk nilai dari extra tree classifier sebesar 0,770%, kemudian nilai dari gradient boost classifier sebesar 0,763%, kemudian nilai dari linear regression sebesar 0,290%, kemudian nilai dari MLP final score yaitu 0,34, maksud saya 384% seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan skor dari setiap model. Jadi model yang akan kita bandingkan yaitu ada linear regression, ada boost, random forest, extra trees, kemudian gradient boost, dan juga sudah teman-teman ternyata. Jadi kita akan menyimpannya pada sebuah data frame bernama result_df. Jadi pada data frame tersebut berisi beberapa model seperti linear regression, ada boost, random forest, extra trees, dan juga gradient boost. Dan nilai akurasi yang bisa dilihat pada tabel berikut. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita akan menampilkannya pada sebuah grafik, di mana grafik ini tadi merupakan nilai atau berisi nilai atau skor dari setiap model. Seperti itu. Misalkan di sini kita ambil linear regression, di mana nilainya antara 0,3 sampai 0,35. Seperti yang bisa dilihat, ternyata cocok juga dengan nilai dari akurasi dari linear regression, mana 0,33 sekian. Seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya, kita membahas tentang second model. Jadi second model ini tadi akan berisi nilai second dari sebuah model. Jadi nilai kedua dari sebuah model. Jadi nilai tersebut akan disimpan pada sebuah data frame yaitu result.df, di mana result.df tadi berisi
model seperti nilai akurasi dari Adabus, Random Forest, Extractis, dan juga gradient boost dengan nilai akurasi seperti yang bisa dilihat pada tabel sebelah kanan. Kemudian ini merupakan grafik yang bernilai nilai dari akurasi tersebut. Ini bisa dilihat seperti ini. Kemudian untuk final modelnya, kita akan menampilkan nilai dari linear regression, Adabus, dan lain sebagainya pada nilai akurasinya pada sebuah data frame di mana data frame tersebut bernama result underscore df. Jadi kita akan menampilkan nilai dari result data frame tersebut dengan pada seperti yang bisa dilihat pada tabel yang ada di layar. Seperti model linear regression dengan akurasi sekian, Adabus dengan nilai sekian, sampai juga MLP dengan akurasi sekian. Oke. Untuk final modelnya, kita juga akan menampilkan grafik yang bernilai dari final model akurasi, seperti yang bisa dilihat pada layar, seperti ini. Dan diperoleh juga hasil untuk model yang tercepat dan juga paling akurat, yaitu extra tree pada final model dengan akurasi 76,4% extra tree, seperti ya nilainya sedikit berbeda teman-teman karena adanya perbedaan konversi di belakang koma seperti itu. Kemudian yang nilai yang terkuat dan yang paling akurat yaitu merupakan gradient boost dengan final model dengan akurasi 71,2%. Ya, teman-teman, sekali lagi karena perbedaan masalah konversi sehingga diperoleh perbedaan konversi sehingga hal tersebut bukan suatu masalah, akan tetapi mendapatkan hasil juga seperti yang bisa dilihat pada tabel seperti ini. Gradient boost, maaf, ini gradient boostnya dengan 76, sekian. Karena terjadi perbedaan konversi, jadi nilai di belakang koma ini agak sedikit berbeda, tapi kita dapat mendapatkan hasil seperti yang sudah kita inginkan seperti itu. Gimana? Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.